Bayangkan sebuah dunia di mana mesin tidak hanya menjalankan perintah manusia, tetapi juga bisa berpikir, belajar, bahkan mengambil keputusan sendiri. Sebuah dunia di mana komputer bisa menulis cerita, menciptakan musik, melukis karya seni, mendiagnosis penyakit, hingga mengendalikan kendaraan tanpa sopir. Bagi kita yang hidup di zaman sekarang, semua itu terasa mulai menjadi kenyataan. Kita berbicara dengan asisten digital. Algoritma menentukan video apa yang kita tonton. Bahkan beberapa pekerjaan manusia mulai digantikan oleh mesin cerdas. Semua teknologi ini memiliki satu nama besar. Artificial Intelligence. Atau yang sering kita sebut sebagai AI. Namun pertanyaannya adalah, dari mana sebenarnya semua ini dimulai? Apakah AI benar-benar teknologi baru? Atau sebenarnya ide tentang mesin yang bisa berpikir sudah ada sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu? Siapa orang pertama yang membayangkan kecerdasan buatan? Siapa ilmuwan yang berhasil menciptakan dasar teknologi AI modern? Dan yang paling menarik, apakah para pencipta AI pernah membayangkan bahwa teknologi ini suatu hari bisa mengubah masa depan umat manusia? Hari ini kita akan melakukan perjalanan panjang menelusuri sejarah asal-usul kecerdasan buatan. Dari mitos kuno tentang manusia buatan, hingga laboratorium ilmuwan yang mencoba membuat mesin berpikir, hingga era modern ketika AI mulai masuk ke setiap bagian kehidupan kita. Ini adalah kisah tentang ambisi terbesar manusia. Menciptakan kecerdasan di luar otak manusia. Bagian 1. Mimpi kuno tentang mesin yang hidup. Jauh sebelum komputer ditemukan, manusia sebenarnya sudah lama membayangkan tentang makhluk buatan yang bisa berpikir dan bergerak seperti manusia. Dalam mitologi Yunani kuno, terdapat cerita tentang Talos. Talos adalah raksasa logam yang diciptakan untuk menjaga pulau Kreta. Ia bukan manusia, bukan dewa, tetapi sebuah makhluk buatan yang digerakkan oleh kekuatan misterius. Talos digambarkan seperti robot raksasa yang berjalan mengelilingi pulau untuk melindunginya dari musuh. Cerita lain datang dari mitologi Yahudi tentang Golem. Golem adalah makhluk yang dibuat dari tanah liat dan dihidupkan melalui ritual tertentu. Makhluk ini diciptakan untuk membantu manusia, tetapi seringkali diceritakan menjadi sulit dikendalikan. Meskipun hanya cerita mitologi, kisah-kisah ini menunjukkan satu hal penting. Sejak zaman kuno, manusia sudah memiliki imajinasi tentang menciptakan kehidupan buatan. Ide tentang makhluk yang dibuat oleh manusia sendiri sudah lama menjadi bagian dari budaya manusia. Namun semua itu masih sebatas legenda. Hingga suatu hari, manusia mulai mencoba membuat mesin yang benar-benar bisa bergerak sendiri. Bagian 2. Mesin mekanis pertama dalam sejarah. Pada abad pertengahan dan awal era modern, beberapa penemu mulai menciptakan automata. Automata adalah mesin mekanis yang bisa bergerak secara otomatis tanpa dikendalikan langsung oleh manusia. Salah satu contoh terkenal adalah jam mekanis yang memiliki figur manusia kecil yang bergerak setiap jam tertentu. Di abad ke-18, para penemu Eropa bahkan membuat automata yang bisa melakukan hal-hal yang sangat kompleks. Ada robot mekanis yang bisa menulis kalimat. Ada boneka mekanis yang bisa memainkan alat musik. Namun semua mesin ini sebenarnya tidak benar-benar berpikir. Mereka hanya mengikuti mekanisme yang sudah diprogram sebelumnya. Mesin-mesin ini hanyalah langkah awal menuju ide yang jauh lebih besar. Mesin yang benar-benar memiliki kecerdasan. Bagian 3. Lahirnya ide komputer modern. Langkah besar menuju AI terjadi pada abad ke-19 ketika seorang matematikawan Inggris bernama Charles Babbage merancang sebuah mesin yang disebut Analytical Engine. Mesin ini dianggap sebagai konsep pertama komputer modern. Analytical Engine dirancang untuk melakukan perhitungan matematika secara otomatis menggunakan kartu berlubang sebagai instruksi. Yang menarik, seorang wanita bernama Ada Lovelace menulis catatan tentang mesin ini. Dalam catatannya, Ada Lovelace menyatakan bahwa suatu hari mesin seperti ini mungkin bisa melakukan lebih dari sekadar menghitung angka. Ia membayangkan mesin yang bisa menciptakan musik atau karya seni. Ide ini sangat revolusioner untuk zamannya. Karena pada masa itu, kebanyakan orang menganggap mesin hanya bisa melakukan tugas mekanis. Namun Ada Lovelace sudah membayangkan sesuatu yang jauh lebih besar. Mesin yang bisa melakukan aktivitas kreatif. Banyak orang menganggap ide ini sebagai salah satu benih pertama dari konsep kecerdasan buatan. Bagian 4. Perang Dunia dan kelahiran komputer. Perkembangan besar berikutnya terjadi pada masa Perang Dunia Kedua. Saat itu, negara-negara besar berlomba menciptakan teknologi baru untuk memenangkan perang. Salah satu tokoh paling penting dalam sejarah komputer adalah Alan Turing.
Turing adalah seorang matematikawan Inggris yang bekerja untuk memecahkan kode rahasia militer Jerman. Untuk melakukan itu, ia membantu menciptakan mesin komputasi yang sangat canggih untuk zamannya. Namun kontribusi Turing tidak berhenti di situ. Ia juga mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat penting. Bisakah mesin berpikir? Turing bahkan menciptakan sebuah konsep yang sekarang dikenal sebagai Turing Test. Tes ini digunakan untuk menentukan apakah sebuah mesin bisa menunjukkan perilaku yang tidak bisa dibedakan dari manusia. Jika manusia berbicara dengan mesin dan tidak bisa menyadari bahwa itu adalah mesin, maka mesin tersebut bisa dianggap memiliki kecerdasan. Ide ini menjadi dasar bagi banyak penelitian AI di masa depan. Bagian 5. Kelahiran istilah Artificial Intelligence. Istilah Artificial Intelligence pertama kali digunakan secara resmi pada tahun 1956 dalam sebuah konferensi ilmiah di Amerika Serikat. Konferensi ini dikenal sebagai Dartmouth Conference. Beberapa ilmuwan komputer berkumpul untuk membahas kemungkinan menciptakan mesin yang bisa belajar dan berpikir seperti manusia. Disinilah istilah Artificial Intelligence diperkenalkan. Para ilmuwan pada masa itu sangat optimis. Mereka percaya bahwa dalam waktu beberapa dekade saja, manusia akan berhasil menciptakan mesin yang memiliki kecerdasan setara manusia. Namun kenyataan ternyata jauh lebih kompleks. Menciptakan kecerdasan buatan jauh lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Bagian 6. Era awal AI dan harapan besar. Pada tahun 1960 hingga 1970-an, penelitian AI mulai berkembang pesat. Para ilmuwan mulai menciptakan program komputer yang bisa memecahkan masalah logika sederhana. Ada program yang bisa bermain catur. Ada program yang bisa menjawab pertanyaan dasar. Bahkan ada program yang bisa meniru percakapan manusia secara sederhana. Salah satu program terkenal pada masa itu adalah ELIZA. ELIZA adalah program komputer yang bisa mensimulasikan percakapan dengan manusia. Banyak orang yang merasa seolah-olah mereka benar-benar berbicara dengan sebuah kecerdasan. Namun sebenarnya ELIZA hanya mengikuti pola teks sederhana. Meski begitu, program ini menunjukkan potensi besar dari AI. Bagian 7. AI Winter, ketika harapan runtuh. Pada tahun 1970 hingga 1980-an, banyak proyek AI mulai mengalami kegagalan. Teknologi komputer pada masa itu masih sangat terbatas. Banyak janji besar dari para ilmuwan tidak berhasil diwujudkan. Akibatnya, pendanaan untuk penelitian AI mulai berkurang drastis. Periode ini dikenal sebagai AI Winter. Banyak orang mulai menganggap AI hanyalah mimpi yang terlalu ambisius. Namun beberapa ilmuwan tetap melanjutkan penelitian mereka. Mereka percaya bahwa suatu hari teknologi akan cukup maju untuk mewujudkan kecerdasan buatan yang sesungguhnya. Dan ternyata mereka benar. Bagian 8. Kebangkitan AI modern. Memasuki tahun 2000-an, teknologi komputer berkembang sangat cepat. Kekuatan pemrosesan meningkat drastis. Internet menyediakan data dalam jumlah yang sangat besar. Inilah dua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan AI modern. Para peneliti mulai menggunakan teknik yang disebut machine learning. Alih-alih memprogram setiap aturan secara manual, komputer sekarang bisa belajar dari data. Semakin banyak data yang diberikan, semakin pintar sistem tersebut. Metode ini kemudian berkembang menjadi deep learning. Teknologi inilah yang sekarang digunakan dalam banyak sistem AI modern. Bagian 9. AI masuk ke kehidupan sehari-hari. Hari ini, AI sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. AI digunakan dalam mesin pencari, media sosial, mobil tanpa pengemudi, diagnosis medis, penerjemah bahasa, pembuatan gambar dan video. Bahkan banyak teknologi yang kita gunakan setiap hari sebenarnya digerakkan oleh AI tanpa kita sadari. AI tidak lagi hanya berada di laboratorium penelitian. Ia sudah menjadi bagian dari dunia nyata. Bagian 10. Masa depan AI. Pertanyaan terbesar sekarang adalah, sampai di mana perkembangan AI akan berhenti? Beberapa ilmuwan percaya bahwa suatu hari kita akan mencapai Artificial General Intelligence. Ini adalah AI yang memiliki kecerdasan setara atau bahkan lebih tinggi dari manusia. Jika itu terjadi, dampaknya bisa sangat besar bagi peradaban manusia. AI bisa membantu menyelesaikan masalah besar seperti penyakit, perubahan iklim, dan eksplorasi luar angkasa. Namun di sisi lain, banyak orang juga khawatir. Jika mesin menjadi terlalu cerdas,
Apakah manusia masih bisa mengendalikannya? Perjalanan AI adalah salah satu kisah paling luar biasa dalam sejarah manusia. Dari mitos kuno tentang makhluk buatan, hingga mesin mekanis pertama, hingga komputer modern yang mampu belajar dari data. Semua ini menunjukkan satu hal. Manusia selalu memiliki dorongan untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Hari ini kita hidup di awal era kecerdasan buatan. Dan mungkin saja dalam beberapa dekade ke depan, dunia akan berubah lebih cepat dari yang pernah kita bayangkan. Menurut kalian, apakah AI akan membantu umat manusia, atau justru menjadi ancaman di masa depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika kalian suka konten seperti ini tentang sejarah teknologi, misteri dunia, dan masa depan peradaban manusia, jangan lupa subscribe channel ini karena masih banyak video menarik lainnya yang akan kita bahas bersama.